atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang pada hari ini. Di samping saya hadir wakil dari Jepang dan ada pula dari Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian, kita di sini berkumpul untuk membahas landasan dasar negara. Maka dengan ini saya minta melaksanakan sidang ini dengan penuh hikmat. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato singkat ini. Adapun gagasan yang ingin saya sampaikan yaitu rumusan gagasan untuk dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang 5. Kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena posisi dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama, yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama. Hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah saya memikirkan semalaman, saya mengusulkan bahwa dasar negara harus berdasarkan kepada kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan dalam kebudayaan. Saudara-saudara sekalian, saya juga mengusulkan nama untuk kelima dasar negara tersebut, yaitu Pancadharma. Namun, ternyata Pancadharma di sini tidak tepat, karena dharma yang berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan tentang dasar. Setelah mendapat saran dari teman kita ahli bahasa, saya akhirnya memberikan nama kelima dasar negara tersebut, yaitu Pancasila. Panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan bangsa yang kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka dengan usulan saya boleh peras hingga hanya tinggal 3 saja, yang disebut dengan Trisila. Jika saya peras lagi, akan menjadi 1 yang dinamakan dengan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan para hadirin bisa memberikan pendapat mengenai usulan Insinyur Soekarno.
Saya, perwakilan dari para anggota sidang, menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang telah disampaikan oleh Pak Soekarno. Nama dasar negara yang diberikan oleh Bapak Soekarno yaitu Pancasila, menurut saya ada benarnya. Namun, marilah kita mendengar pendapat dari wakil warga Jepang, yaitu Mr. Ichiban Misu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Saya ucapkan terima kasih kepada Mr. Ichiban Misu atas sambutan yang telah diberikan. Saudara-saudaraku sekalian, kita telah mendengar rumusan negara dari beberapa tokoh yang ada di sini. Yang berhasil dipilih ialah Pancasila. Namun, untuk pemilihan lebih lanjut akan dibahas oleh panitia 9. Maka dengan ini, sidang saya akhiri. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para panitia dan Dr. Sunbi Chosakai. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kehadiran kita tanpa adanya hambatan. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Maka dengan ini sidang kedua saya buka. Tuan Ketua, di sini saya akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil pada saat sidang BPUPK yang pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima yaitu yang pertama mengenai dasar negara, yang kedua tentang unifikasi atau federasi, yang ketiga tentang keuangan, yang keempat tentang agama dan negara, yang kelima tentang pembelaan negara, yang keenam tentang warga negara, yang ketujuh tentang penduduk negara dan kepala negara, yang kedelapan tentang daerah, dan yang kesembilan adalah meminta merdeka selepas-lepasnya. Pak juga, Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru yaitu Abdul Fattah Hasan Asikin Nata Negara, Suryo Hemi Jojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik, ada 55 stand, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mohon anggota-anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengingat cipta. Janganlah hati kita ini dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak suci. Tetapi dengan segala bentuk keikhlasan dalam menghadapi keputusan negara yang akan didirikan dengan hati yang murni tanpa terpengaruh oleh hal yang tidak suci. Saya mohon paduka tuan-tuan sekalian, sukalah berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Baiklah, usulan itu kita terima. Marilah kita menginginkan cipta untuk mendapat pikiran yang murni dan suci dalam pemilihan. Mengeningkan cipta mulai. Mengeningkan cipta selesai. Saudara-saudaraku
saudaraku sekalian, marilah kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Lalu, mengapa kita harus dengan cara voting? Kenapa kita tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa menentukan dengan adil dan kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang tidak penting. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik, ada 55 stand, kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Jadi, putusan panitia itu republik. Maka dengan ini, sidang saya akhiri. Maka, apabila bangsa Indonesia pada masa ini memiliki ketinggian kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang diamanahkan, hendaklah sungguh pula mengakui bahwa tanah Melayu adalah sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua adalah sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan dibariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini banyak yang mengatakan dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa, dan geografi. Ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk dalam tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanya dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh tanah Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkupi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir, dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi keduanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang hormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita, terletak Indonesia baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jika perang usai dan kemenangan tercapai, aturan dapat disesuaikan dengan zaman. Indonesia mencakup wilayah bekas Indonesia Belanda dan wilayah lain seperti Malaya Selatan atau Borneo Utara. Jika ingin bergabung akan diterima dengan senang hati. Bagaimana kalau kita menambahkan Malaya? Ya, kita juga harus menambahkan Borneo Utara dan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambahkan Timor, Portugis untuk masuk di wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, undang-undang hanya bisa dipahami jika kita juga memahami sejarah pembentukannya, keterangan-keterangannya, alur saat dibuat, serta aliran pikiran yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, pembahasan dalam sidang tentang rancangan Undang-Undang Dasar sangat penting sebagai bahan sejarah untuk menafsirkan maksud undang-undang tersebut.